Melon itu berarti butuh apa? Manis, butuh besar, betul ya? Pupuk yang dibutuhkan berarti pupuk apa? Pupuk horti. Nggak bisa Pak, kalium horti itu lengkap N, P, dan K. Kambing sudah punya Pak ya? Sudah punya. Seandainya sapi saya tidak sarankan juga, kalau mau juga boleh, tapi tidak harus lah. Kalau kotoran ayam masih bisa dapat? Oke. Nanti besok kan buat praktek nih. Kotoran sapinya seandainya tidak ada, tidak apa-apa. Kasih K-nya 2 kali. Jadi komposisinya 1, 2. Supaya apa? Melonnya manis dan kering. Nah, ini untuk media. Berarti ini 1, terus habis itu abu. Kalau boleh di sana, karena di polybag sistemnya berarti aman dari fusarium. Kasih abu saja cukup, kemudian kasih tanah. Syukur-syukur tanah dari lumpurnya sungai. Kalau masih ada kokopit, pakai kokopit enggak masalah, bekasnya. Nah, terus habis gitu seandainya Bapak pakai cara yang paling efektif, tadi kan sudah diajarin buat yang dari galon ya. Betul. Galon tadi mahal atau murah kalau di Jakarta? Murah. Kebetulan Ya, kami juga ada sih. Jadi ada banyak galon bekas. Alhamdulillah. Pakai itu aja. Supaya apa? Begini ceritanya. Galon tadi Bapak Ibu, media bawahnya ini apa? Berarti pupuk horti cair plus air 1:10. Sudah tidak usah siram dari atas. Tinggal menjaga. Sekarang ini yang perlu dijaga apa? Supaya tidak puret tadi. Puret itu kira-kira penyebabnya apa? Ada bukan jamur Pak, itu ada binatang dulu yang makan pucuknya dan dia menyebarkan virus. Nah, minta tolong. Kalau dia di sini ada binatangnya, itu biasanya kutu kebul, trips dan lain sebagainya, itu yang biang keroknya itu. Itu yang memakan pucuk. Dia menghisap pucuk dan pasti akan mati. Bukan mati, langsung berhenti pertumbuhan. Nah, yang harus dilakukan berarti penyemprotannya berkala. Kalau saya pakai trip Bapak Ibu, cara paling sadis saya pakai getahnya pepaya. Itu sadis, itu membunuh itu. Tahu getah ya? Kalau tidak ada getahnya, ambil daunnya saja di blender, terus habis gitu Bapak campurkan dengan ZPT tadi, diaplikasikan. Dosisnya memang agak boros kalau langsung. 1 tangki butuh sekitar 100 gram daun pepaya. 100 gram itu 3 atau 4 lembar. Nah, fungsi AB mix-nya sudah gratis Pak dari horti ini. Sudah selesai. Bapak Ibu di sini dikasih tomat enggak ya? Minta tomat ya, seger-seger minta tomat gitu ya. Nanti Bapak Ibu makan. Tomat itu rasanya kecut enggak Bapak Ibu? Kecut. Percayalah, tomat organik rasanya manis. Gitu ya. Karena pupuknya horti. Sayur kita aja manis kok Bapak Ibu. Wortel kita itu direbus kayak ketela, manis. Lah kalau jelas melon butuh manis, berarti gunakan pupuk horti. Kambingnya diperbanyak Pak. Lah Bapak harus mulai schedule. Schedule-nya begini. Planning pasarnya sudah jelas, oke. Melonnya berapa, minta maaf, kebutuhan berapa per minggu, biji atau kilo? Maksudnya gimana Bapak? Bapak bisa jual 1 minggu berapa buah? Saat ini sebenarnya kebutuhannya banyak karena ada permintaan banyak, tapi banyak itu enggak bisa Pak. 100-200 kilo per minggu atau berapa gitu bisa pasti jual. Per 2 bulan itu biasanya sekitar 1 ton. Oke, saya hitungkan aja. 2 bulan 1 ton. Target produksi 1 buah 1,5 sampai 2 kilo. Betul Pak Boy. Oke, kita hitung aja 1,5 ya, boleh ya? Berarti kalau 2 bulan 1 ton, 1000 dibagi 1,5, berarti cuma butuh berapa? Anggap aja 700, oke ya? Cuma 700 buah. 1 pohon kalau cuma target 1,5 kilo bisa dibuahkan 2. Oke ya? Berarti butuh berapa polybag? 400 lah. Nah, Bapak Ibu, ini saya jadi miliarder dari tanam semangka, tanam melon.
Itu pekerjaan saya waktu kuliah. Saya waktu kuliah dulu setiap minggu saya tanam 1/4 hektar Bapak Ibu. Setiap minggu 1/4 hektar itu bawahnya itu semangka, atasnya itu pepaya. Dulu belum ada California, yang ada dulu cuma pepaya Bangkok, Thailand. Nah Pak, karena setiap 2 bulan cuma butuh 400, betul ya? Berarti 1 bulan butuh berapa? 200. 1 minggu berarti butuh berapa? 50 ini main-main atau tidak? Main-main. Saya minta tolong. Cara jadi miliarder dari semangka dan melon: 1, tanam tiap minggu, jangan berhenti. Jadi setiap minggu saya tanam 50 polybag, boleh saya nyebutnya polybag ya? Atau tempat lah untuk saya, untuk galon gitu aja sudah. 50 itu modalnya besar atau kecil Bapak Ibu? Kecil. Kecil. Kalau tiap minggu berani invest kira-kira 200.000 gitu? Berani. Berani toh? Main-main atau kerja kalau begini nih? Itu main-main hitungannya. Hitungannya ini main-main. Tapi kalau kita punya terus tiap minggu 50 dan non-stop 50 kita buat, umurnya melon itu anggap aja cuma 2,5 bulan Bapak Ibu. Betul. Selesai. Berarti berapa galon sih yang kita butuhkan? 50 kali berapa? 2,5 bulan itu berapa minggu? 10 Berarti total ketemu cuma 500 galon. 500 galon, seandainya modal 1 galon dengan media itu cuma 5.000, berarti modal kita cuma berapa? 2,5 juta. Saya minta maaf, hanya dengan 2,5 juta saja. Ini harga jualnya kalau Bapak Ibu jual di lob tempat itu beda. 1 buah bisa 20.000 ini. Kami jual 30.000 malah. Alhamdulillah, lebih kaya lagi. Ini sudah organik, rasanya manis, betul. Terus habis gitu renyah, wah sudah. Kalau kotorannya adalah dari kotoran kambing, hortinya dari kencing kambing yang diperbanyak, buahnya kering, renyah, manis. Kadar gulanya bisa sekitar 17 brick. 17 brick itu pasti masuk supermarket Bapak Ibu. Dan kalau begini harganya ikut bapaknya ya, 30 gitu ya. 30 kali 2 kali 50 ketemu berapa Bapak Ibu? 3 juta kan? Nah modal 2,5 juta tiap minggu panen 3 juta kan sudah sorak-sorak bergembira. Kerjaannya gimana? Ngopi sambil ngelamun. Nah dengan sendirinya ini jadi wisata. Wisatanya bagaimana kita sebut dengan wisata? Ketika orang beli ke sini sebentar habis, tunggu minggu depan. Orang penasaran Bapak Ibu, terpaksa akan menambah sendiri enggak kira-kira? Seandainya tiap 2 bulan sekali lah keuntungan 2,5 juta kita tambah lagi. Dari 10 setelah ini jadi 100. Dari 100 jadi 200 per 2 bulan. Berarti kalau sudah setahun jadi berapa? 50, 100, 200, 400, 800. Itu 2, 3, 4, 5, 1.600. 1 minggu 1.600 itu sudah jadi swalayan supermarketnya melon dan semangka. Mudah enggak kalau begini? Kalau sudah 1.600 galon tiap minggu, dengan 1 pohon rata-rata enggak usah 2 lah, 30.000 saja sudah berapa juta Bapak Ibu? 30.000 kali 1.600 itu ketemu berapa? 48 juta per minggu loh. Per bulan berapa? 250. Makanya kalau ditanya jadi miliarder dengan nanam semangka dan melon modalnya berapa? 2,5 juta.
Kalau tanamnya di polybag, biar banjir kayak apa, tenang saja. Betul atau tidak? Ini alatnya ndak usah aneh-aneh, ndak usah drip, ndak usah aneh apa, cuman cari daster bekas gitu aja. Saya sering kali bilang ke istri saya, kalau beli itu daster yang 35.000 itu, biarpun sekali pakai ndak apa-apa. Wong kain pel juga harganya 20.000. Apalagi dijual galon. Ini adalah sistem Bapak Ibu. Tapi minta tolong, ndak boleh tanam sekaligus. Estafet terus menerus. Tujuannya sepele, supaya kita bisa panen sepanjang waktu. Dan setiap orang butuh melon gitu. Oh, tempatnya Bapak ini ada melon, pasti ada melon. Orang akan datang. Cuman harganya besok dimurahkan sedikit. Harga umumnya tuh sebenarnya 45 sampai 50. Oh, begitu ya. Iya. Nah, sudahlah, tenang saja. Buktikan dengan cara ini kita bisa panen dengan harga yang murah, dengan barang yang sehat, tidak meracuni tapi mensehatkan. Yang penting ini diusahakan memang tidak bocor. Galon bekasnya kita potong jadi 2 Bapak Ibu. Kalau kami mengukurnya, galon yang di bawah ini setinggi kurang lebih 26 cm. Galon kita lubangi Bapak Ibu untuk sirkulasi udara. Setelah ini kita tutup pakai yang potongannya atas. Kita pasang Bapak Ibu, ini kita sediakan yaitu sumbu atau bisa Bapak Ibu memakai kaos atau kain dan sebagainya bisa. Oke. Apa saja bisa, yang penting fungsinya untuk meresap air naik ke atas. Dimasukkan, kalau sudah masuk Bapak Ibu, ini kita usahakan jangan terlalu tinggi, kurang lebih dari permukaan 10 cm. Jadi kurang lebih segitu Pak, kurang lebih 10 cm jarak antara permukaan sampai tingginya sumbu yang kita masukkan. Setelah kita masukkan sumbu sudah seperti ini, baru ini kita isi dengan media pupuk. Kita pakai pupuk cair, kita isi 1:10. Karena ini galonnya hanya sekian Pak, kita cukup setengah liter saja banding 5 liter air. Jadi kita isi pakai setengah liter pupuk urea cair, kita sesuaikan dengan tempatnya. Setelah kita isi dengan pupuk urea, lalu kita isi juga air sebanyak 5 liter. Air biasa saja Pak. Kalau sumbunya Bapak Ibu, sumbunya bebas, ini terserah pakai apa. Yang penting jarak dari atas sampai atap, atasnya ini kurang lebih minimal ada jarak 10 cm. Ini dari atas, di atap. Nah ini betul ini dari atasnya. Setelah kita isi sudah tersedia seperti ini, baru kita isi tanahnya. Kita isi tanahnya, caranya kita isi di sekitar. Kita uruk sekitar sumbu. Setelah tertutup baru kita penuhi dengan tanah. Setelah nanti kita uruk sampai penuh Bapak Ibu, baru kita semprot pakai pembenah tanah. Kita semprot pakai pembenah tanah, baru esok hari atau besok baru kita tanami tanaman atau sayur yang Bapak Ibu gendaki. Jadi kita semprot dulu biar pembenahannya bisa teresap semua, karena kalau besok airnya kan sudah meresap ke atas, tinggal kita tanam tanaman atau sayuran yang Bapak Ibu gendaki. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini kalau sudah seperti ini, biasanya kita harus mengisi air bila mana airnya berkurang, karena akan terserap ke atas, otomatis airnya berkurang. Untuk mengantisipasi Bapak Ibu tidak kesulitan mengangkat, karena kalau ada tanamannya kan kita agak sulit
harus orang dua. Bisa Bapak ini diberi atau pegangan atau apapun yang mudah untuk mengangkat, atau alternatif lain Bapak Ibu bisa melubangi di samping ini sebesar selang atau apa, biar tidak repot Bapak mengisi, tinggal masukkan selang aja, air bisa masuk ke dalam galon yang ada di bawah tempat air tadi. Itu Bapak Ibu, mudah Bapak Ibu ya. Oke. Ini bahannya bosku. Pertama, air cucian beras atau air lirik. Air cucian beras mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, air cucian beras juga mengandung beberapa jenis bakteri yang bermanfaat untuk tanah dan tanaman. Zat yang terkandung pada air lirik ada protein, selulosa, vitamin B1 dan lain-lain. Di samping itu juga mengandung nitrogen, fosfor, kalium, zat besi dan boron. Bahan yang kedua, daun gamal. Ini juga sangat bagus kita gunakan sebagai penyubur alami. Pada daun gamal mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Kalau tidak ada daun gamal, kita bisa juga ganti dengan daun kelor, daun lamtoro, atau pete Cina. Bisa juga kita ganti dengan daun kacang-kacangan. Daun gamalnya ini kita lepaskan dulu dari tangkai daunnya. Jadi usahakan kita tumbuk agak halus seperti ini agar nanti mudah jadi ya. Bahan-bahannya ini, daun gamal ada sekitar 3 kg, air beras ini sekitar 15 liter. Nah, terus di sini ada juga molase dari tetes tebu. Nanti ini akan saya gunakan sekitar 200 ml. Nah, di sini juga ada ember teman-teman. Ini ember untuk tempat pembuatannya nanti. Air beras ini sudah banyak mengandung bakteri pemulai, jadi saya tidak akan menambahkan lagi starter seperti Molia atau M4. Di sini tinggal kita tambahkan sumber makanan mikrobanya berupa molase. Ini sekitar 200 ml ya, pas satu gelas teman-teman. Nah, kalau macam tidak ada molase, kita bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah sebanyak 150 gram untuk 15 liter air lirik. Nah, setelah sekitar 20 menit kita diamkan. Pertama, air berasnya ini yang sudah kita campur dengan molase, kita masukkan ke dalam ember. Tinggal kita masukkan daun gamal yang sudah kita tumbuk tadi. Selanjutnya, tinggal kita aduk ya. Kita aduk yang merata. Nah, setelah selesai, tinggal kita tutup yang rapat. Ini selanjutnya tinggal kita tempatkan di tempat yang teduh. Kalau saya simpan di dalam ruangan teman-teman. Biasanya setelah 1 minggu itu sudah jadi. Nah, ini setelah 7 hari. Setelah 1 minggu proses pembuatannya, kita akan cek dulu bosku. Nah, ini kita lihat di sini sudah ada semacam busa ya. Ini berbusa teman-teman, itu menandakan bahwa pupuk yang kita buat ini mengandung unsur nitrogen. Selanjutnya tinggal kita saring. Nah, setelah kita saring, pupuk ini sudah bisa kita gunakan sebagai penyubur alami, pengganti urea. Nah, kemudian untuk campurannya dengan air, kalau untuk kita siramkan ke media tanam, campurannya bagusnya itu 1:10. Nah, kemudian kalau untuk kita semprotkan ke tanaman, campurannya bagus dosisnya itu 1:20.